Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Banyuwangi Official. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin. Dan malam hari ini kita mau nonton lagi, yaitu ada yang lebih seru tentang obrolan-obrolan yang sangat menggelitik, juga penjelasan-penjelasan yang sangat detail sekali teman-teman, yaitu dari Opung Parbilak mengenai Rismon Sianipar, juga mengenai Dr. Tifa. Oke, kita siapkan dulu untuk videonya, nanti kita tonton bareng-bareng teman-teman. Dan yang mau berkomentar jangan lupa tulis di kolom komentar saya. Oke, lanjut untuk videonya, kita play dulu. Let's go. Berita terbaru, karena posisinya semakin terjepit, akhirnya Rismon Sianipar minta pembelaan ke Yaman. Ini buktinya. Kemarin masih di Jakarta, sekarang udah di Yaman. Parah komon. Teruskan pun. Nggak bisa kok ke tempat yang lain minta pembelaan. Kok harus ke situ? Si Rismon ini minta pembelaan karena apa? Karena dia ngadu-ngadu sama si Habib, karya ilmiahnya atau penelitian ilmiahnya dikriminalisasi. Tahu apa dia Mon rupanya tentang penelitian Mon? Kau itu kalau mencari pembelaan itu kepada orang yang tepat. Contoh kepada kaum purnawirawan. Itu yang kemarin bikin petisi. Lebih masuk akal lah kau minta pembelaan ke situ. Ini jauh-jauh kau ke Yaman. Ongkos pesawatmu udah berapa? Lain lagi makan di jalan. Lain lagi sewa apa namanya? Sewa tukang foto. Sewa tukang rekam. Aduh, nggak nyangka ya, udah sejauh ini Rismon. Dan untuk lewat laporan. Jadi langkah yang dilakukan Bang Rismon sudah on the track, sudah benar. Nah, maka itu kita berharap Bareskrim Mabes Polri betul-betul fokus serius memproses laporan ini. Panggil yaitu yang diduga melakukan daripada pemalsuan ijazah. Jadikan tersangka, seret ke pengadilan. Nanti di pengadilan kita buktikan. Kalau memang ijazahnya asli, bawa buktikan itu ijazah di pengadilan. Nah, otomatis kalau terbukti asli, analisa daripada penelitiannya kan jadi gugur oleh putusan pengadilan. Tapi kalau ternyata nggak bisa dibuktikan, atau yang bersangkutan nggak datang, atau ijazahnya nggak dibawa, atau justru terbukti itu memang palsu, yang mesti dihukum pemalsu ijazah. Nah, jadi ini udah on the track. Makanya saya kaget, jalan yang sudah on the track begini, kok disikapi oleh pihak yang sebelah sana, dan Bang Rismon dilaporkan Kapolda Metro Jaya. Nah, saya pikir ini Kapolda Metro Jaya nggak usah diproses lagi lah. Itu laporan diabaikan aja, bukan. Sebab ini kan penelitian ilmiah yang mesti dibuktikan, bukan dikriminalisasi. Masa penelitian ilmiah dikriminalisasi, dilaporkan sebagai bentuk fitnah lah, yang menyebarluaskan kebencian, enggak begitu. Nah, jadi sekali lagi bahwa Bang Rismon dan kawan-kawan sudah betul itu jalan, teruskan Bang Rismon, jangan takut. Adapun kita minta kepada Bareskrim Mabes Polri proses secepatnya, dan kita minta kepada Kapolda Metro Jaya abaikan itu laporan Jokowi. Itu laporan mengada-ngada, dan itu laporan kekanak-kanakan, tidak dewasa, bahkan sekaligus menunjukkan Jokowi banyak. Nah, jadi di sini saya tidak mengatakan itu Jokowi ijazahnya asli atau palsu. Ayo kita buktikan di pengadilan. Simpel kok. Simpel. Biar Bang Rismon dengan yang lain-lainnya hadir di pengadilan, jabarkan itu di depan hakim, di depan jaksa, di depan semua. Jabarkan itu mana bukti kepalsuannya. Nah, Jokowi sendiri datang bawa ijazahnya. Nah, nanti kan hakim bisa nilai, semua bisa menilai. Simpel. Tapi kalau pakai lari mau dikriminalkan, itu berarti mau lari dari tanggung jawab. Jadi Pak Rismon lawan terus, tegakkan, insya Allah masyarakat. Terima kasih. Mungkin singkat. Kau minta pembelaan sama si Rizik Syihab mengenai
ya ijazah palsu Bapak Joko Widodo, kan begitu. Sekarang bisa nggak kau pastikan ijazah doktornya itu asli atau bukan? Coba kau buktikan dulu. Nah, terangkan Bung dari awal sampai saat ini Rismon itu memang punya ijazah asli atau palsu juga, jangan-jangan Bung. Oke, lanjut. Berani nggak? Jangan cuma ijazah Bapak Joko Widodo. Coba kau cek dulu itu ijazah Bapak apa namanya Rizik Syihab itu asli atau enggak? Coba kau apa dulu? Apa namanya kau teliti dulu. Kau bikin dulu digital forensik. Ini kan nggak adil namanya Rismon. Bapak Joko Widodo yang jelas-jelas sudah membangun bangsa ini 10 tahun, kau bilang ijazahnya palsu. Sementara orang yang sudah merusak persatuan dan kesatuan dan merusak toleransi, nggak mau kau teliti ijazahnya. Itu. Bagus-bagus kau, geng. Atau kau sekalian minta nomor HP-nya si Firza Husein, dah. Mintalah sekalian nomornya. Nggak paten kau. Kenapa kau takut sama istrimu? Ya, datang Rizik Syihab apa dibilangnya? Ini udah on the track ini, udah on the track. Bagi semangat lah si Rismon, ya kan? Ada yang bela. Tahu enggak kalian, jujur aja aku bilang, ini adalah sebuah langkah, ya, yang kalau kalian anggap ini mungkin kebetulan, ini enggak kebetulan ini. Sudah ada yang mengatur pertemuan antara Rismon dengan Habib Rizik. Memang Rismon ini, ya, ini akan digiring kemana-mana, ya, digiring dia ke pembenci Jokowi yang ini, digiring ke pembenci Jokowi yang sana, digiring ke pembenci Jokowi yang di sebelah sana, kan begitu. Tapi Rismon ini nggak sadar kalau diperalat, gitu loh. Rismon, boleh kita pintar secara intelektual, tapi kita harus cerdas secara kejiwaan. Dunia ini nggak kekurangan orang-orang intelek, tapi dunia ini kekurangan orang-orang cerdas, Rismon. Jangan kau mau ditarik ke sini, ditarik ke sana. Begitu ada masalah, mereka itu lari satu-satu itu, nggak peduli. Paling kalau kau udah di penjara, contohnya kita perjuangkan supaya Rismon dilepas. Gaungnya itu cuma 2 minggu. Termasuk pengacaramu itu Egy Sujana dan siapa itu si Kurnia. Kemarin biar tahu kalian, mereka itu bersuara tentang memperjuangkan. Kita sama-sama memperjuangkan. Kita seret Jokowi. Kita seret masalah, kita kawal terus masalah ijazah palsu Jokowi. Nah, begitu ada pelaporan dari Bapak Joko Widodo ke Polda Metro Jaya, Egy Sujana mengatakan, loh, saya ini kan pengacara. Saya punya imunitas. Buang badan dia, Bang. Saya advokat itu punya imunitas. Pasal 16 dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dijelaskan amat sangat jelas bahwa advokat tidak dapat digugat perdata, tidak dapat dituntut pidana ketika menjalankan pembelaan kepada kliennya. Termasuk tuh si Otto tuh, sampai hari ini nggak berani jawab tantangan saya. Di pengadilan bilang ada ijazah Jokowi. Semua dengar, betul bukan dia? Dan masyarakat belum paham bahwa ijazah Jokowi itu tidak cuma UGM, SD, SMP, SMA, itu semuanya nggak ada catatannya. Dengan hormat, Bapak Presiden, Anda nggak perlulah bantu kita, tapi jangan halangi kita mau gugat Jokowi ini. Jangan halangi kita besok pada mau ke Mabes Polri. Jangan halangi.
panggil kita ke UGM. Yang mereka kerjakan adalah kejahatan. Hingga tercatat oleh OCCRP, Organization Crime loh, ada crime-nya. Organized Crime and Corruption Reporting Project. Jadi ada korupsinya, ada kejahatannya gitu. Kurnia begitu juga. Begitu laporan masuk ke Polda Metro Jaya, lah saya ini kan lawyer, advokat. Menurut undang-undang sekian, advokat yang sedang menjalankan tugasnya, maka tidak bisa dikriminalisasi, tidak bisa dipidana atau perdata. Sekarang kau ngomong begitu pas klarifikasi, waktu pergerakan kau di depan. Jelaskan pula ini, Bung. Yang waktu demo-demo itu siapa yang di depan, Bung? Jelaskan, Bung. Kalau misalnya lawyer seorang korupsi, lawyernya juga ikut makan uang korupsi atau tidak? Tidak. Tapi makan uang dari hasil membela kliennya, kan begitu. Nggak ikut-ikutan dia. Lawyer seorang pembunuh, ya, dia itu menghasilkan uang dari hasil kliennya, kan begitu. Yang katakanlah dia melakukan tindakan pidana pembunuhan. Tapi apakah dia juga ikut membunuh? Enggak. Kalian bela pendemo, tapi kalian juga pendemonya. Kalian katakan kalian lawyernya para pemfitnah ini, tapi kalian juga ikut menyebarkan fitnah. Gitu loh, Mon. Sekarang begini, Mon. Mudah-mudahan kau ingat kata-kataku ini, Mon, ya. Jangan terlalu lama kau bergaul dengan orang-orang itu, Mon, ya. Apalagi Rizik Syihab, serius. dengarkan itu, Mon. Pernahkah, ya, seorang rasul, ya, gak tahu aku entar rasul dari agama mana, gak tahu aku ada di kitab mana, ya. Jadi seorang rasul ini pernah bilang begini, Mon. Ya, dengar ini. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, kau ingat kata-kataku itu, Rismon? Kok kayaknya pernah aku dengar kata-kata itu, Bung. Bagi sebagian orang pernah dengar ini, pernah dengar. Dan biar tahu kalian, kuceklah videonya ini satu-satu, kan. Tahu kalian komentar netizen apa? Ya, inilah luar biasa netizen ini. Aku sangat terinspirasi kadang-kadang sama mereka. Apa mereka bilang? Ya, sebentar lagi Rismon jadi ustadz. Nggak masalah, kita nggak permasalahkan. Kalau memang dia login dan menjadi orang baik, ya, dan memberikan pencerahan kepada bangsa ini dan memberikan pencerahan kepada banyak umat, nggak masalah. Tapi kalau kau contohnya login, Rismon, tapi kalau kerjamu cuma jadi tukang rusuh, lebih bagus kau nggak usah login, nggak usah kau rusak agama orang. Dengarkan itu, Mon. Aduh, penelitian. Kabar aku bilang sama kalian, ya, sebelum dilaporkan, ya, kata-kata penelitian ini, ya, kenapa penelitian dikriminalisasi, itu nggak ada. Penekanannya bukan di penelitiannya, tapi penekanannya kepada pemalsuan ijazah Bapak Joko Widodo. Kan begitu. Tapi makin kesini mereka mulai memframing ini, ya kan? Pasti mereka sedang berdiskusi. Coba perhatikan bahasa orang ini, seragam, sama semuanya, ya kan? Penelitian. Ya, penelitian ilmiah. Kenapa datang Segi Sujana? Kenapa penelitian ilmiah itu dikriminalisasi? Datang Roy Suryo, kenapa penelitian ilmiah juga dikriminalisasi? Sekarang Habib juga ngomong begitu. Sebentar dulu. Aku dilarang bilang Rizik Syihab ini Habib. Ini dari kalangan muslim sendiri. Bung, jangan sebut-sebutkan nama Habib. Cukup Rizik Syihab saja. Nggak nyampe-nyampe ke situ aku.
Gitu loh. Jadi nanti ya, aku tantang dulu kau ya. Ini permintaan dari teman-teman ini ya. Coba selain ijazahnya Bapak Joko Widodo, ijazahnya Rizik Sihab juga kau teliti. Ya kan, ada pemalsuan atau tidak kan begitu. Setelah kau teliti ijazahnya, kau teliti lagi nazabnya. Ada pemalsuan atau tidak? Perlu penelitian juga itu. Ya kan begitu. Ya kalau memang betul-betul asli nggak apa-apa. Jangan cuman satu orang aja karena memang benci kau sama dia, ya kau pertanyakan ijazahnya itu. Tapi kalau misalnya pas lagi dalam rangka mencari pembelaan, nggak peduli kau ijazah orang itu palsu atau enggak. Begitu Rismon ya. Dan tahu ndak kalian ya, Rismon ini sebetulnya dan Roy Suryo ini seringkali terjebak ketika mereka berhadapan ya dengan orang-orang yang memang betul-betul ya ahli di bidangnya ya. Pernah dalam satu ketika ya di dalam sebuah talk show ya, dalam sebuah debat ya, si Rismon ya ketahuan di situ berbohong. Ya, begitu ditanya, ya kan, ini asli atau bukan ijazahnya Bapak Joko Widodo? Kutanya dulu sama Rismon. Gitulah kira-kira kata yang pendebat yang sebelah sana kan begitu. Datang si Rismon ini apa dibilang? Nah ini kan kata si Sandi. Sandi Utama itu orang yang pertama kali katanya menyebarkan ijazah Bapak Jokowi itu di media. Jadi berani menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu tanpa melihat ijazahnya. Tanpa saya lihat ijazahnya Pak Jokowi Dodo, melihat ini pasti palsu. Kami digiring bahwa ini sudah seperti itu tahun 1980. Itu deskripsi ya. Ya, baru selanjutnya saya lanjut pergi bersama istri ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, menyentuh, meraba skripsi Joko Widodo, terus saya foto. Baru saya analisa juga dan confirm dengan pengamatan saya secara frame demi frame dari konversi tersebut. Jadi jangan sembarangan ya, nggak ada ijazah yang saya tanya, ijazah bukan Asli apa fotokopi ijazahnya? itu loh ijazah dari yang ditujukan Dokter Siti. Asli apa fotokopi? Udah clear. Patternnya sama, Times New Roman. Juga sama. Ayo terus. Bentar. Ayo. Fotonya juga sama. Apa jadi takut tentang bicara tentang ijazah? Ayo dong. Bentar. Orang-orang ini ya tidak suka dengan Pak Jokowi, itu fakta. Itu fakta, itu tidak bisa dibuat, itu tidak bisa dibukti, tidak bisa dinafikan. Itu fakta yang tidak bisa ditutupi. Tidak suka, punya kebencian kepada Pak Jokowi, saya tidak tahu sampai kapan. Itulah yang mendasari sehingga ini jujur ini tadi Mas ya, orang-orang terdekat saya dengan narasi-narasi kebohongan ini yang terus dibangun, ijazah Pak Jokowi Goyang, ya? palsu, mereka goyang bertanya kepada saya, masa sih Pak ijazah Pak Jokowi palsu? Tapi sebelumnya mereka tidak yakin, sekarang jadi ragu-ragu ya? Ragu-ragu. Inilah jahatnya narasi-narasi kebohongan yang dibangun terus-menerus di publik. Tapi ini kan ilmiah. Ilmiah apanya memakai data? Memakai data yang tidak diverifikasi, yang tidak punya data pembanding yang asli. Begitu kerja seorang ahli apa seperti itu? Begitu loh. Itu statement sekaligus penutup dari saya. Terima kasih. Silakan Dr. Tira. 2,5 menit. Iya, 2,5 menit. Ya, Saya menjawab mengapa ini menjadi penting bagi bangsa kita ya. Bangsa yang membiarkan kebohongan menjadi fondasi kepemimpinannya adalah bangsa yang sedang menggali kuburnya sendiri. Era teknologi telah membawa satu ketetapan, tidak ada lagi dusta yang bisa disembunyikan. Setiap kebohongan administratif akan terekam, terungkap dan tertelanjangi di hadapan sejarah. Ini bukan hanya tentang seorang individu, ini tentang apakah bangsa Indonesia siap memasuki era peradaban tinggi di mana transparansi dan integritas menjadi nilai absolut. Jika Indonesia berani membersihkan dirinya sekarang, maka bangsa ini akan naik derajat, berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa besar dunia. Jika Indonesia takut, berkompromi, atau berpura-pura tidak tahu, maka bukan hanya masa depan bangsa ini yang hilang, tetapi juga harga dirinya sebagai umat beradab. Di era teknologi, hanya bangsa yang jujur yang akan bertahan. Bangsa pembohong akan musnah oleh tangan sejarahnya sendiri. Oke.
Ya kalau misalnya terbukti ini adalah palsu, ya dialah angkat. Ya, betul. Berarti dialah penyebar hoax. Kalapa, lapet. Sekarang yang bikin rusuh itu kalian, bukan si Sandi, Kalapa. Itu dia. Sekarang begini, yang bikin rusuh siapa? Yang setuju angkat tangan. Rismond dan kawan-kawan kan. Begitu juga Roy Suryo. Ya, dia bawa slide, ditampilkan slide waktu itu di dalam sebuah di acara debat. Ya kan? Ketika ditanya, ini ijazah siapa? Ini skripsinya siapa? Ya memang bukan skripsinya Bapak Joko Widodo. Karena kita nggak lihat skripsinya. Begitu juga Rismond dibilang, ya kan? Ya, saya bisa memastikan ijazah Jokowi palsu. Ya, walaupun saya tidak pernah lihat aslinya. Kau bisa melihat uang itu asli atau palsu karena kau sebelumnya sudah melihat uang yang aslinya. Bagaimana kau bisa menilai sebuah dokumen palsu kalau kau nggak pernah lihat aslinya? Lihat dulu aslinya, baru kau pastikan yang ini palsu. Bisa membodoh-bodohi orang sana, ya kan? Yang dikit-dikit Rismond, dikit-dikit semangat Suryo, dikit-dikit semangat kakak. Tapi kau nggak bisa bodoh-bodohi kami. Kau bilang apa coba? Kau katakan ijazah itu ya bisa kau pastikan palsu, walaupun kau nggak lihat asli. Itu di media sosial itu berseliweran, bro. Bukan dalam bentuk fisik. Data pembandingnya ada tidak? Ijazah aslinya ada tidak? Lebih pintar aku untuk masalah ini daripada kau. Blok. Apa tuh blok? Jaka Simbung main golok. Nggak nyambung sunblock. Sunblock ku bilang. Kecuali kalau ku bilang goblok baru aku salah. Nggak ku bilang goblok kan? Sunblocknya ku bilang. Itu dia ya, beberapa kali. Dan tahu enggak kalian, kemarin dia ya sok-sok nantang Joko Widodo, ya kan? Apa dibilang, udahlah Joko Widodo, laporkanlah. Gak usah kau bilang pencemaran nama baik. Kau laporkan saja lah. Buktikan, bawa ijazahmu itu ke Barreskrim. Begitu Bapak Joko Widodo melaporkan, betul-betul melaporkan dia, ya kan? Apa dia bilangnya? Kenapa mangkir dari pengadilan di PN Surakarta? Kenapa waktu di pengadilan negeri Surakarta nggak hadir, malah lapor ke Polda Metro Jaya? Kau yang suruh, kau yang nantang. Ada buktinya biar tahu kalian. Silahkan lapor Pak Joko Widodo, gitu. Nggak usah tuduh-tuduh lagi, gitu. Di mana saya bohong, di mana saya hoax, di mana saya pencemaran nama baik, dan bawa ijazahmu itu, ya mulai dari SD sampai kuliah S1 ke Barreskrim, waktu melapor, ya. Kalau sekarang Anda sudah tidak lagi jadi presiden, jadi wakil biasa, diperlakukan sama seperti warga biasa, itu lapor secepatnya, kasih kalau nggak itu ijazah Anda itu ke pengacaranya itu, ya, bawa skripsinya, bawa data segala macam akademik, terutama KKN dan lainnya, baru kita berbicara tentang yang lain. Ya, jangan cuma gertak-gertak sambal aja lah, bosan tidak ya. Semuanya difoto, dia pakai sarung difoto, ngasih makan kakak difoto, terus di sawah difoto, terus naik motor-motoran lagi difoto, tapi ijazahnya nggak boleh difoto. Ini memang geli-geli kita punya presiden foto ini gini ya. Udahlah UGM mengaku saja ya, demi nama baik UGM, jangan mau ditekan-tekan, apa ini dia ya, jangan mau ditekan-tekan, tegakkan kebenaran akademik gitu. Kalau UGM benar-benar menegakkan kebenaran, memang benar dokumen kalian, pasti kalian kemarin itu sudah langsung ngasih pada kamu
tanpa ada itu di pengadilan. Nggak mungkin. Orang benar tidak banyak alasan. Orang benar itu simple. Orang benar tidak cari-cari alasan. Orang benar tidak akan ngacu. Jadi secara akademik aja statementnya Jokowi Widodo nggak bisa dibuktikan. Ya, menubuhan pencemaran yang lebih baik. Gimana ya? Statementmu itu loh Pak Jokowi. Ya, Anda mengatakan Pak Kasmu itu pembimbing skripsi. Ya, ternyata di lembar penulisan skripsi Profesor Dr. Ahmad Soemitro. Ya, siapa yang mencemarkan nama rakyat itu, nama baik rakyat? Saya Dermawati. Ya, nggak bakal mundur gitu. Kecuali memang saya ditahan. Tetapi pasti ada nanti yang terinspirasi. Seperti saya bakal lebih berani, lebih pintar, lebih smart dari saya. Ayo, anak-anak muda ya, sepanjang kalian pegang kebenaran ini, jangan pernah takut. Walaupun ancaman-ancaman itu pasti ada, pasti ada harga yang harus kita bayar. Ya, seperti mobil saya dirusak 2 kali itu udah perjuangan itu. Ya, bagian dari perjuangan. Bahkan ditersangkakan, ditahan ujian gitu. Sepanjang saya nggak nyolong, ya, dengan cara itu ya. Sepanjang saya nggak nyolong, saya akan bangga memperjuangkan apa yang saya anggap benar. Apalagi ini ya. Begitu Bapak Joko Widodo, bawa ijazah ke Polda Metro Jaya, apa dia bilangnya? Kenapa? Kenapa ke PGD negeri gak kau tunjukkan apanya, ijazahnya? Kenapa? Mau kau parkirkan itu di Polda Metro Jaya? Sekarang begini Rismon, kau tantang Bapak Joko Widodo, ya, langsung itu ke Bareskrim, ya kan? Datang ke Bareskrim. Tapi Bapak Joko Widodo langsung ke Polda Metro Jaya. Memang hebat kau, Bah, hebat. Lebih jago apamu itu, apa namanya? Lebih jago ramalanmu itu daripada ramalan orang yang kemarin ku bilang itu, yang bilang Indonesia kudeta. Yang ku bilang kemarin itu loh, sedangkan meramal kesehatannya sendiri dia nggak mampu. Sok-sok meramal kesehatan bangsa ini. Dari dulu aku nggak paling suka sama yang namanya peramal, apalagi ramalan cuaca. Udah mau pergi mancing, gara-gara ramalan cuaca hari ini hujan, dilarang aku mancing sama istriku. Nah, itulah dia kalau misalnya ramal, ya kan? Apalagi meramal nasib, bala. Gitu loh Rismon, ya. Jadi kita sudah lihat bagaimana sekarang ini mereka panik sepanik-paniknya. Berani Rismon menantang seperti itu, ya, lapor sekarang. Joko Widodo lapor sekarang. Itu karena apa? Karena dia nggak mengira bahwa Bapak Joko Widodo memang mau bikin laporan. Nggak sangka orang ini. Sekarang orang ini dalihnya itu ke penelitian ilmiah. Kenapa peneliti ilmiah dikriminalisasi? Sejak kapan Roy Suryo jadi peneliti ilmiah? Setahuku selama ini yang diteliti cuma video aja. Termasuk video bokep dari salah seorang artis. Pernah dia teliti, ya kan? Dia teliti katanya sebuah video bokep, ya kan? Katanya ya ini adalah milik artis tertentu, kan begitu. Lalu dia meneliti itu. Apa dia bilang, ya kan? Menurut saya ini bukan artis itu. Dilihat dari kepalanya, dilihat dari bentuk payudaranya, dilihat dari pahanya, dilihat dari bulu-bulunya. Ini istilah saja ya. Ini maksudnya mendramatisir. Dilihat dari pikselnya, kayaknya bukan. Kayaknya bukan dia ini. Kan begitu. Nggak lama kemudian artis tersebut ngaku kalau yang di dalam video itu video dia. Perasaan video-video aja sih. Enggak gitu. Kalau itu bisa dibilang itu penelitian ilmiah. Ya bisa lah Pung, penelitian ilmiah itu Pung. Ketika kita meneliti sesuatu ya, dan itu memang mendekati fakta, dalam rangka mencari fakta, itu bisa dinamakan penelitian ilmiah, kan begitu. Ya boleh dikatakan penelitian ilmiah, ya kan. Tapi jangan dibelok-belokkan cuman foto-foto atau video-video syur aja. Oh enggak lah Pung, ya kan Roy Suryo itu kan juga meneliti yang lain-lain. Oke,
Oke. Tapi bisa kalian jamin kalau Roy Suryo itu selalu benar? Itunya sekarang. Kalau benar dia orangnya, biar tahu kalian, ketika dia jadi Menpora, ya, sekarang itu, ya, itu bisa dipastikan karirnya di politik itu akan selalu moncer. Paling tidak jadi anggota Dewan DPR RI. Nah, kemarin ada yang kirim sama Bung Parbelak, ya. Kirim sama Bung Parbelak bahwasanya, ya, Roy Suryo dan Bapak Joko Widodo pernah ikut reunian. Kau jangan asal-asal kau ngomong, Pung. Mana bisa, nggak mungkin lah reunian sedangkan angkatannya beda. Yang nama reunian itu nggak harus satu angkatan, blok. Ada buktinya nggak, Pung? Ini buktinya. Bukti ini kan? Ini buktinya. Makanya aku bilang, ya kan? Ya aku nggak tahu ya, entah ini benar atau tidak, entah ada yang kebetulan mendapatkan atau ini memang asli betul-betul video postingan lama dari seorang Roy Suryo, aku kurang tahu ya. Tapi sekarang gini, Roy Suryo, ya kan, orang biasanya kalau amnesia itu Roy Suryo, ya, itu di umur 80-an udah mulai pikun. Kurasa umurmu juga 60 tahun juga belum nyampe. Cepat kali kau pikun. Buktikan dulu kalau foto yang ini, ya. Foto yang ini bukan foto apa ini? Ini foto rekayasa. Buktikan dulu kalau ini rekayasa dulu. Ya. Ya, di dalam postingannya itu dikatakan apa? Siapa bilang saya tidak pernah bersama dengan yang bersangkutan? Ada itu, kalian teliti aja. Cepat kali dia amnesia, Bang. Kalau amnesia kau, iya kan, Roy, kusarankan kau minum Yakult campur autan. Yakult campur autan, kocok-kocok lah itu. Tapi dieskan dulu dia. Setelah dieskan, buka, tutupnya, jilat-jilat. Sembuh amnesiamu, sembuh. Sembuh atau betul-betul sembuh ya, Bung? Sembuh. Itu dia, ya. Jadi gitulah, ya. Jadi jangan pernah kita mau dibodoh-bodohi sama orang ini, ya. Sekarang kita akan tunggu yang namanya Resmon ini ngadu kemana lagi. Sekarang dia ngadu ke Rizik Syihab. Kita lihat dulu pengaduannya kemana. Apa berani nggak dia ngadu? Atau ada rencana nggak dia ngadu sama Rhoma Irama? Kita lihat dulu. Kemana pengaduannya berlabuh ini? Ke Rhoma Irama? Atau Andre Taulani? Ya kita lihat aja, mana tahu kan. Mereka kepengen semuanya ini viral gitu kan. Dijumpailah orang-orang viral. Orang kalau ngadu itu ke Komnas HAM. Komnas HAM, iya kan? Kok jadi kau ajari dia, Bung? Aku bukan mengajari. Aku nggak mengajari. Sekarang logikanya begitu. Kalau hak azazimu sebagai seorang peneliti, ya, memang merasa kau dikriminalisasi, ya, ada wadahnya, pergi ke Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Azazi Manusia. Itu benar. Atau sekalian Dokter Tifa langsung ke pengadilan luar negeri. Oh, bukan pengadilan internasional. Atau cari suaka politik ke Zimbabwe. Atau ke Kamboja sekalian. Banyak kawan-kawanku di sana. Kamboja. Aduh, makin kesini makin kesana ya.
Sebetulnya udah malas aku membicarakan sampah-sampah ini. Aku bilang sampah karena apa? Bikin kotor terus. Ya, coba bayangkan kalian, nggak logis sebagai manusia waras, ya, berpikiran Bapak Joko Widodo itu nggak pernah kuliah, itu kayaknya nggak logis gitu. Memang nggak ada peraturan dan nggak ada undang-undang mengatakan bahwasanya presiden harus S2, kan begitu? Nggak ada, ya. Tapi masalahnya di sini, ya, masalahnya di sini. Mereka ini selalu berangkat dari kebencian, gitu, dan kebencian inilah yang membuat mereka menghalalkan segala cara, ya, untuk melampiaskan kebencian mereka. Itu pertama. Baru yang kedua, ya, siapa di belakang orang ini? Kok berani kau bilang siapa di belakang orang ini? Kita nggak tahu juga, iya kan, siapa di belakang orang ini. Nah, yang ketiga, ya, siapa yang bayar orang ini? Loh, sekarang pun kau lagi nuduh, ya? Bukan nuduh, aku kan nanya. Aku nanya. Kecuali kalau kau bilang, aku berani jamin di belakang orang ini adalah ini. Itu nuduh. Sekarang aku nanya, siapa di belakang orang ini? Sampai segetol itu gitu loh, ya kan? Apa tujuan orang ini? Banyak pertanyaan-pertanyaan sebetulnya mengacu kepada apa yang mereka lakukan. Banyak. Kan begitu. Tapi teka-teki ini sebentar lagi akan terjawab. Dan sebetulnya Opung Parbelang juga tahu, ya kan? Tapi nggak mau dulu ku kasih tahu karena apa? Nanti dibilang sok tahu. Gampangnya, tinggal ku telepon si anu, cari kebenarannya, bagaimana tentang ini, orang ini bagaimana ini, tujuannya apa ini, ketemu. Cuman kan kalau aku bilang begini di depan kalian kan nanti kan dibilang katanya. Nah, kalau sudah ada jejak digital seperti yang ku sampaikan dan ku tayangkan tadi, ya, semuanya menjadi terang benderang. Gitu. Oke. Jadi itu dulu dari Opung Parbelang. Salam NKRI harga mati. Oke, terima kasih Opung Parbelang, penjelasan yang sangat detail sekali dan videonya sangat panjang, juga banyak penjelasan-penjelasan yang patut kita simak teman-teman ya, dari Opung Parbelang yang dari awal sampai akhir video ini juga mengkritik tentang Rismond, juga kawan-kawannya tentunya ya, yang saat ini juga lagi mempersoalkan tentang ijazah Pak Jokowi. Oke, jadi cukup itu dulu yang kita tonton. Terima kasih semuanya. Jangan lupa yang mau berkomentar tulis di kolom komentar saya, dan saya ucapkan juga terima kasih. Sehat selalu. Salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Thank you. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelang kasih fakta, Agrifanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majanang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi official ayo maju, AR mah menebak ilmu. Farm Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rinaldo Bastanto bicara tegas, Rinaldi SB tak pernah lepas. Monto B kreatif penuh ide cerdas, Kendra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebat. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.